Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ataya Fauzia dengan NIM 23122944 dari SI04. Dengan kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah sistem rekomendasi yang saya beri judul website ini Explore Bangka Belitung. Website ini saya rancang untuk memperkenalkan potensi wisata kuliner dan budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus juga saya menerapkan sistem rekomendasi sederhana berbasis kayak seperti kemiripan konten pada artikelnya. Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang paling indah di Indonesia. Pulau-pulaunya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pasir putih yang halus, laut biru yang jernih, hingga berbagai kuliner tradisional yang menggugah selera. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu mengenal secara mendalam potensi wisata dan budaya di daerah ini. Karena itu, saya membuat website ini sebagai media informasi sekaligus promosi digital agar masyarakat dapat mengenal lebih jauh keindahan dan kekayaan budaya di Bangka Belitung. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana penerapan konsep rekomendasi yang membantu pengguna menemukan artikel-artikel lain yang memiliki kemiripan tema atau topik pembahasannya. Pada website ini ada dua halaman, yaitu ada halaman indeks atau beranda yang menampilkan kumpulan artikel dan kuliner dari Bangka Belitung. Setiap artikel disajikan dalam bentuk card seperti ini, dengan judul, ringkasan singkat, dan tombol baca selengkapnya. Kemudian, ada halaman detail artikel yang menampilkan isi artikel secara penuh dan menampilkan fitur utama artikel terkait berdasarkan tingkat kemiripannya. Pada kedua halaman ini dirancang menggunakan PHP dan MySQL untuk mengolah data artikel, serta Bootstrap untuk desain antarmuka yang responsif dan menarik. Dari segi tampilan ini, saya menggunakan konsep desain modern minimalis dengan kombinasi warna biru dan putih yang menggambarkan keindahan laut Bangka Belitung. Pada bagian atas terdapat navbar berwarna gradasi biru dengan teks Explore Bangka Belitung. Lalu di bawahnya terdapat bagian hero section berisi slogan jelajahi keindahan Bangka Belitung yang mengajak pengguna untuk memulai mengeksplorasi isi website ini. Setiap artikel ini ditampilkan menggunakan komponen card yang memiliki efek hover, bayangan lembut, dan desain melengkung pada sudutnya. Hal ini bertujuan agar tampilan website ini terlihat profesional, bersih, dan nyaman dilihat di berbagai ukuran layar baik laptop maupun ponsel. Selanjutnya, pada halaman detail artikel, pengguna dapat membaca isi artikel secara lengkap, misalnya artikel yang berjudul Potensi Wisata Bahari di Pulau Lengkuas sebagai Daya Tarik Utama Belitung. Di halaman ini, artikel ditampilkan dalam format teks panjang dengan tata letak rapi dan mudah dibaca. Artikel ini membahas potensi wisata Pulau Lengkuas yang terkenal akan mencusuar peninggalan Belanda dan panorama lautnya yang menakjubkan. Selain menampilkan isi artikel, halaman ini juga menyertakan tombol kembali ke beranda, agar pengguna mudah bernavigasi kembali ke halaman utama. Fitur utama dalam website ini adalah sistem rekomendasi artikel terkait. Fitur ini bekerja menggunakan metode TF-IDF dan Gaussian Similarity. Secara sederhana,
Sistem membaca seluruh teks artikel dalam database, kemudian kemiripan, menghitung kemiripan antar setiap artikel berdasarkan kata-kata yang sering muncul. Kata-kata umum sepertinya seperti kata yang, dan, di, atau pada diabaikan menggunakan daftar stop word bahasa Indonesia. Hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan nilai kemiripan antar artikel dalam bentuk persentase, misalnya 22,5%, 17,94%, atau 12,11%. Nilai tersebut kemudian ditampilkan di bawah setiap artikel terkait, sehingga pengguna bisa melihat seberapa mirip artikel lain yang sedang dibaca. Fitur ini membantu pembaca menemukan topik yang relevan dan memperluas wawasan tanpa perlu mencari secara manual. Dari website ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk logika backend. Terus ada MySQL sebagai sistem manajemen database. Kemudian ada Bootstrap dan CSS untuk desain antarmuka. Serta sedikit logika quotient similarity di PHP untuk menghitung kemiripan antar artikel. Seluruh data artikel disimpan dalam tabel bernama artikel yang berisi kolom terdiri dari ID artikel, judul, dan buka database-nya terlebih dahulu. Nah, yang dimana data artikel disimpan dalam tabel bernama artikel, kemudian berisi kolom ID, judul, dan juga abstraksi artikel. Kode program juga sudah dioptimalkan agar website dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Baik, di sini saya akan menunjukkan kode PHP-nya. Dan di sini terkait di bagian 2. Ini berfungsi untuk menghubungkan website dengan data MySQL bernama joysim_2944 yang berisi tabel artikel sebagai sumber data utama. Selanjutnya, website ini mengambil semua data dari tabel tersebut menggunakan perintah PHP yang select from ini perintah select from artikel. Kemudian hasil query ini disimpan dalam array artikel yang nanti akan digunakan untuk menampilkan daftar artikel secara dinamis di bagian tampilan utama. Lalu pada bagian HTML dibuat sebuah struktur beranda yang memiliki 3 bagian, yaitu ada navbar, ada hero, dan juga daftar artikel. Yang dimana navbar ini ditampilkan dengan latar gradasi biru menggunakan Bootstrap, berfungsi sebagai identitas website dengan berjudul ekspor Bangka Belitung. Kemudian ada hero section yang berisi judul besar jelajah keindahan Bangka Belitung dan deskripsi singkat temukan destinasi wisata dan kuliner terbaik dari negeri serumpun sebalai. Terus kemudian ada daftar artikel. Daftar artikel pada bagian ini terdapat dalam bentuk card yang berisi judul artikel, ringkasan singkat abstraksi, dan tombol baca selengkapnya. Terakhir ada bagian footer, yang dimana bagian footer ini artinya copyright akan otomatis menyesuaikan tahun pada saat ini dan dibuat oleh Ataya Fauzia. Kemudian kita lanjut ke bagian detail.
Di bagian detail ini adalah inti dari proyek karena di sini logika sistem rekomendasi diimplementasikan. Langkah yang pertama itu ada pada ID artikel, get ID ini, ada ID artikel dan get ID, kemudian dilakukan query untuk menampilkan isi artikel utama berdasarkan ID tersebut. Setelah itu, seluruh artikel lain diambil kembali dari database untuk menganalisis menggunakan algoritma TF-IDF. Dan di sini juga menggunakan stop word, yang dimana stop word ini untuk seperti menghapus, mengubah huruf menjadi huruf kecil, menghapus data tanda baca, dan menghapus. Seperti kayak yang, dan, di, ke, dan, dari, dan sebagainya. Kemudian hasil adalah daftar token kata unik dari seluruh artikel. Langkah berikutnya, sistem menghitung yang dimana ada IDF untuk mengukur seberapa jarang sebuah kata muncul dari seluruh artikel. Terus ada TF untuk mengukur seberapa sering kata tersebut muncul dalam satu artikel. Kedua ini dikalikan sebagai hasil dari bobot TF-IDF untuk setiap kata dokumen. Setelah semuanya memiliki bobot TF-IDF, dilakukan perhitungan quotient similarity antara artikel yang sedang dibaca dengan seluruh artikel lainnya. Nilai kemiripan ini dihitung dengan rumus text similarity sehingga hasilnya berupa angka 0 dan 1, semakin mendekati 1 berarti semakin mirip topiknya. Sistem kemudian mengurutkan artikel berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi dan hanya menampilkan 3 artikel teratas di bagian artikel terkait. Yang dimana misalnya contoh pada artikelnya itu seperti ini. Baca selengkapnya. Dan muncul kemiripannya di bawah terkait artikel terkait. Dengan adanya website ini, pengguna tidak hanya mendapatkan informasi wisata, tetapi juga mendapatkan rekomendasi otomatis untuk artikel lain yang memiliki ketertarikan isi. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna dan memudahkan mereka lebih lama menjelajahi situs. Kedepannya, sistem ini akan dikembangkan lebih cerdas, misalnya dengan mendamakan pembelajaran mesin atau machine learning, agar rekomendasi tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan perilaku pengguna atau rating artikel. Sebagai penutup, proyek website Explore Bangka Belitung ini saya buat dengan sebagai penerapan nyata dari konsep sistem rekomendasi yang terintegrasi dalam aplikasi berbasis web. Website ini juga sekaligus menjadi wujud kontribusi kecil untuk memperkenalkan potensi dan budaya Bangka Belitung ke masyarakat luas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.